Bab 2841. Mengidentifikasi batu mutiara surgawi. Teman seiman Qin, setelah datang, kamu akan tahu apa yang harus kamu lakukan. Queen Li terkikik dan bermain misterius. Mengakhiri suara transmisi, Eric Qin menggelengkan kepalanya. Semakin misterius wanita ini, masalah semakin rumit. Pihak lawan meminta dirinya untuk membantu mengidentifikasi batu mutiara, tetapi hal semacam ini masih perlu dilakukan di kota perbatasan kecil dekat wilayah klan iblis. Karena sudah memutuskan untuk datang, maka datang dengan hati tenang. Apa yang akan Queen Li lakukan, dia akan segera tahu. Setelah setengah hari, Eric Qin datang ke kota api liar. Setelah percakapan lain melalui transmisi suara, Eric Qin bertemu Queen Li di sebuah rumah kecil. Namun kali ini, Queen Li mengubah penampilannya. Meskipun dia masih merupakan wanita cantik kelas 1 dalam hal penampilan, aura dan penampilannya telah berubah. Dengan gaya rambut baru, dia benar-benar seperti orang yang sangat berbeda. Tidak seindah penampilan asli Queen Li, dia sedikit lebih rendah, dan tampak sedikit lebih sederhana. Namun berbeda dari penampilan umum setelah transformasi, saat ini, Queen Li menyembunyikan auranya. Jika bukan karena senyum akrab dari pihak lawan, Eric Qin tidak akan berani menilai bahwa pihak lawan adalah majikan sebenarnya. Ini membuat Eric Qin melirik beberapa kali lagi. Mirip dengan teknik rahasia kamuflase Reiki, jelas bahwa Queen Li menggunakannya, ini juga merupakan ilusi yang sangat kuat. Kenapa, teman seiman Qin awalnya tertarik dengan penampilanku setelah menyamar? Queen Li terkekeh. Queen Li awalnya berpakaian seperti teratai salju, elegan dan halus, tetapi saat ini, meskipun penampilannya sedikit buruk, tubuh seksinya dan penampilannya menawan, benar-benar gaya yang berbeda. Teman seiman Li, aku takut kamu akan kecewa. Di antara kamu dan aku, tidak perlu berbicara omong kosong. Sekarang aku sudah datang, kita bicarakan masalah serius. Eric Qin dengan kasar menyela pihak lawan, dia meraih kursi dan duduk, menyilangkan kakinya yang ramping dan mengabaikan citranya. Tidak terburu-buru, kita lihat apa yang telah aku siapkan untukmu lebih dulu. Queen Li duduk di seberangnya, lalu dengan lambaian tangan, kartu giok berwarna tinta jatuh ke tangan Eric Qin. Apakah ini sesuatu yang bisa melindungi penjelajahan rahasia langit? Eric Qin mengangkat alisnya sedikit, tidak disangka Queen Li akan memberikan benda ini kepada dirinya lebih dulu. Awalnya mengira, setelah semuanya selesai, Queen Li baru memberikannya, karena sebelumnya dia telah memberinya informasi tentang Sando Xiong. Sekarang artinya, dia belum melakukan apapun, Queen Li sudah mengeluarkan 2 chip terlebih dahulu. Eric Qin mengambil benda ini dan melihatnya dengan cermat. Token giok tinta ini memancarkan aura yang sangat aneh, bukan energi roh jahat, tetapi membuat orang merasa sangat tidak nyaman. Seolah-olah dirinya bukan memegang token giok, tetapi seperti seekor ular berbisa yang siap menyerang. Dan setelah muncul token giok, kekosongan di sekitarnya sedikit bergoyang, seolah-olah menahan kekuatan ini. Mengganggu kehampaan, melindungi rahasia langit, tidak buruk. Ekspresi Eric Qin bergerak sedikit dan mengangguk puas. Memang seperti itu, teman seiman Qin, pertanyaan tambahan, bisakah kamu menebak ini terbuat dari apa? Queen Li tersenyum saat melihat Eric Qin mengerutkan kening sambil berpikir. Apakah ada hadiahnya? Eric Qin bertanya dengan acuh tak acuh. Dapat penghargaan dari gadis suci aku ini, apakah bisa dihitung? Queen Li tersenyum dengan lonceng perak. Eric Qin menggelengkan kepala, tidak bisa berkata-kata. Benda ini memiliki aura roh spiritual daratan dunia dewa, dan sangat keruh, harusnya berkaitan dengan ketua iblis wilayah asing, dan itu di atas level bumi, benar kan? Mata indah Queen Li bersinar dengan cemerlang.
Teman seiman Qin benar-benar berpengetahuan. Benda ini memang energi iblis dari ketua iblis wilayah asing sebagai intinya, dan itu disempurnakan dengan beberapa metode. Melihat Erik Qin menjawab begitu cepat, dia juga tersenyum dan memuji. Ketua iblis wilayah asing telah lama menghilang di daratan dunia dewa, dan bahkan orang dari Sekte Agung juga tidak banyak yang melihat. Tapi Erik Qin bisa menilainya begitu cepat, apa mungkin Erik Qin adalah anggota Sekte Agung? Kita semua tahu, aura ketua iblis wilayah asing dapat mencemari rahasia langit, menguji pelindung, jadi dengan token giok tinta yang telah disempurnakan, maka memiliki efek yang sama. Queen Li berkata, hanya ketua iblis wilayah asing, jarang ada di dunia sekarang. Hanya beberapa sekte yang memiliki cara untuk mengakses benda ini. Oleh karena itu, Queen melakukan banyak usaha untuk mendapatkan token giok tinta ini. Erik Qin mengangguk. Iblis langit bermata tiga juga telah menyebutkan hal ini kepadanya sebelumnya, tetapi tidak disangka prinsip token giok tinta ini sama dengan prinsip ketua iblis. Tapi aku juga sedikit penasaran. Aku sekarang masih belum melakukan apa-apa, kamu bahkan tidak tahu apakah aku bisa membantu atau tidak, dan langsung memberiku harta yang begitu berharga, kamu tidak takut aku mengingkari janji? Menyimpan token giok tinta ini, Erik Qin berkata dengan penasaran. Aku, Queen Li, sangat teliti dalam memandang orang, teman seiman Qin bukanlah orang seperti itu. Queen Li berkata. Dan juga, ada cara lain dalam menggunakan token giok tinta. Jika kamu ingin token itu mengerahkan kekuatannya sepenuhnya, kamu perlu bekerja sama dengan teknik spiritual. Aku akan memberikan teknik spiritual ini kepada sesama teman seiman Qin, setelah masalah selesai. Bicarakan harganya, benda ini seharusnya sangat berharga. Erik Qin mengangguk. Memberi token giok kepada dirinya, tetapi teknik spiritual yang sesuai tidak diberikan kepadanya, ini benar-benar sesuai dengan kesannya terhadap Queen Li. Tidak perlu beli. Sebenarnya, aku ingin meminta bantuan teman seiman Qin. Selama aku bisa mendapatkan apa yang aku inginkan, token giok tinta ini tentu akan menjadi ucapan terima kasih. Queen Li berkata, kalau begitu beritahu aku apa yang kamu ingin aku lakukan, dan di mana batu mutiara yang perlu diidentifikasi, Erik Qin berkata. Teman seiman Qin, jangan terburu-buru, aku ingin lihat, apakah kamu bisa menilai benda ini lebih dulu? Queen Li mengangguk, jari-jari ramping bergerak, di antara mereka berdua, belasan biji roh dengan cangkang hitam melayang. Erik Qin mengerti, dia ingin melihat kemampuannya lebih dulu. Katanya biji roh sebenarnya agak melebih-lebihkan biji roh ini. Di atas batu-batu ini hanya memancarkan reiki yang sangat sedikit, ini tidak jauh berbeda dengan batu-batu biasa di pinggir jalan. Jika bukan karena basis kultivasi Erik Qin yang telah mencapai ranah fase penilaian, persepsinya sangat tajam, maka dia tidak akan bisa mendeteksi keberadaan reiki di dalamnya. Bisa dibayangkan betapa biasa batu-batu ini, semacam batu yang jika dibuang, maka tidak akan ada orang yang mengambilnya. Ini adalah barang-barang zaman kuno. Tetapi setelah mengamati dengan cermat cangkang kulit batu-batu ini, Erik Qin bertanya. Sebelumnya, sudah banyak belajar dasar-dasar pemurnian alat dari Dedi Fu, termasuk cara mengidentifikasi biji roh. Dedi Fu juga menyebutkan bahwa biji roh dapat mengalami beberapa perubahan dari waktu ke waktu karena tempat penyimpanan khusus. Di antaranya termasuk cangkang kulit berwarna hitam ini. Tentu saja, alasan mengapa Erik Qin membuat penilaian ini juga karena Queen Li tidak mungkin begitu tidak ada kerjaan, melemparkan beberapa batu sampah, membiarkan dirinya memeriksanya. Benar, ini memang biji roh zaman kuno. Melihat ekspresi tenang Erik Qin, Queen Li kembali terkejut dan mengangguk. Teman seiman Qin, batu mutiara yang aku cari disebut batu mutiara surgawi, tidak tahu apakah kamu bisa menemukannya dari biji roh zaman kuno ini.
Setelah berkata, Queen Lee mengeluarkan batu lain seukuran mutiara dan memberikannya kepada Eric Kin. Batu mutiara surgawi, kan? Eric Kin berpikir sejenak. Karena palu ribuan tempaan, dirinya jadi tahu banyak tentang biji roh, dan pernah mendengar tentang batu mutiara surgawi, tapi baru pertama kali melihatnya dengan mata kepala sendiri. Di dalam batu mutiara surgawi, ada energi suci. Bersambung.